Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Devina. Sekarang saya akan membahas mengenai kebakaran yang banyak terjadi di mal-mal. Sekarang sudah bersama saya yaitu Bapak Idris selaku Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepala Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Belakangan ini banyak terjadi kebakaran di mal-mal. Terus sebenarnya penyebab kebanyakan terjadi karena Oke, memang sekarang ngetrennya ya, kebakaran tuh hampir 75% akibat daripada korsleting listrik atau arus pendek. Jujur aja, kalau kita bicara kebakaran di mall, seharusnya mall itu sudah safety dengan proteksi kebakaran maupun kelistrikannya. Nah, kalau memang terjadi kebakaran di mall, tentunya itu dominan kebakaran akibat korsleting listrik. Ya, tidak mungkin akibat daripada puntung rokok, karena di mall memang sudah steril, dilarang merokok. Yang kedua, bisa terjadi kebakaran akibat dari masak-memasak. Kalau di mall tersebut ada restoran, ada aktivitas masak-memasak, tapi kembali lagi saya bilang 75% akibat korsleting listrik. kalau berarti apakah itu berarti kalau misalnya mau lebih rentan terjadi kebakaran daripada rumahan padat penduduk? Tidak juga ya. Mall itu tidak rentan dari kebakaran rumah penduduk ya. Karena mall itu selalu saya bilang selalu itu sering untuk proteksi maupun kelistrikan memang dijaga benar ya. Kalau rumah atau tempat tinggal mulai berdiri rumah itu mungkin 15 tahun mereka belum pernah mengganti pengabelan ya atau sel-sel yang ada di rumah kita gitu. Jadi kalau rentan itu lebih rentan rumah tinggal daripada mall. Kalau evakuasi pengunjung mall sendiri kalau misalnya terjadi kebakaran, apakah itu susah karena mall kan besar dan banyak tempat-tempat terpencil ya, apakah itu susah mengevakuasi dibandingkan dengan perumahan biasa? Tidak juga. Justru mall itu kalau kita untuk evakuasi lebih gampang daripada kebakaran gedung bertingkat, tapi bukan seperti mall. Mungkin gedung bertingkat di sana ada partisi-partisinya ya. Itu lebih bahaya gedung yang bertingkat. Apalagi rumah tempat tinggal gitu. Itu lebih gampang kita evakuasi seharusnya. Karena di mall itu sudah tentu ada proteksi kebakaran ya, terus juga ada lagi sarana jalan keluar. Nah itu jalan keluar bisa melalui tangga kebakaran, bisa melalui eskalator, bisa melalui lift kebakaran. Ingat ya, lift kebakaran. Tapi pada waktu pemadam datang ke sana, tentunya lift kebakaran itu maupun lift passenger itu tidak boleh dipergunakan pada waktu kebakaran. Yang kita pergunakan untuk petugas adalah lift kebakaran dan passenger tidak boleh digunakan karena pada waktu kebakaran lift itu akan turun semua ke ground. Nah untuk evakuasi yang penting di mall itu sudah tertera arah jalan keluar. Jadi nanti si pengunjung maupun pengusaha ya, itu harus melalui evakuasi tersebut, arah jalan keluar tersebut. Nanti sampai di bawah itu ada tempat berhimpun untuk mengecek berapa sih jumlah pengunjung yang ada di sana. Tapi kalau mall tentunya kita tidak bisa prediksi ya. Tapi kalau seperti gedung atau rumah kita bisa prediksi. Jadi lantai sekian siapa harus ada. Jadi kita ingin tahu adakah orang tertinggal di mall tersebut. Kalau mall susah diprediksi. Kalau untuk dalam hal pemadamkan kebakaran, apakah lebih susah memadamkan kebakaran di mall atau di perumahan padat penduduk? Kalau untuk pemadaman memang lebih susah di daerah padat penduduk ya, karena di sana ketidakberaturan penempatan atau setting daripada rumah itu. Ya. Tapi kalau di mall itu sebenarnya gampang. Yang penting kita proteksi itu dalam keadaan siap pakai ya, itu tidak terlalu bermasalah. Dan di sana juga ada alat bantu untuk pemadaman, mungkin apar ya, di sana ada hidran ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya lebih gampang pada waktu kita pemadaman di mall. Cuma ada cumanya kalau kebakaran pada malam hari ya, dan mall tersebut dalam keadaan tertutup,
Ya. Di sana tidak ada pemberitahuan pertama bahwa terjadi kebakaran di mall, itu yang agak susah karena semua pintu tertutup, ya kan? Sedangkan api kita tidak tahu sebesar mana luasnya api tadi. Tapi kalau pada siang hari itu kan semua pintu bisa terbuka. Nah, jadi kita gampang mengarahkan untuk evakuasi si pengunjung maupun yang lain-lain, dan pemadaman juga sebenarnya tidak susah. Tapi kalau sudah mengenai contoh seperti mungkin barang-barang yang mudah terbakar atau sebaliknya barang-barang yang susah dipadamkan, contoh plastik itu agak susah pemadaman. Tapi yang gampang untuk penyalaan kertas itu cepat sekali ya. Nah itu, jadi hal ini kita perlu sikapi ya, kita perlu sikapi untuk di mall, terutama untuk safety-nya ya, safety-nya. Tentunya di sana si karyawan yang ditugaskan sebagai fireman atau petugas pemadam yang ada di mall harus dibuat sedemikian rupa pada waktu terjadi trouble kebakaran mereka sudah harus bisa berbuat. Demikian sudah itu aja Pak, informasinya sudah banyak sekali. Terima kasih. Sama-sama. Demikian wawancara saya, Devina melaporkan dari UMN News.